Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Aprianti, NPM 200302158. Pada video ini, saya akan menyimpulkan mengenai jurnal yang sudah dipresentasikan oleh beberapa rekan saya. Jurnal yang pertama yaitu jurnal dari Saudari Ersa. Temanya mengenai manajemen strategi dalam meningkatkan daya saing pendidikan. Indikator yang menjadi tolak ukur mutu pendidikan yaitu hasil dari akhir pendidikan. Hasil yang menjadi tolak ukur pendidikan suatu lembaga pendidikan antara lain yaitu tes tulis, proses pendidikan, daftar absen, dan lain sebagainya. Selain itu, tolak ukur keberhasilan mutu pendidikan dilihat dari indikator peningkatan mutu pendidikan dari sekolah, dilihat pada setiap komponen pendidikan, antara lain mutu lulusan, kualitas guru, kepala sekolah, staf sekolah, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, serta pengelolaan sekolah. Adapun analisis SWOT dalam manajemen strategi meningkatkan daya saing pendidikan ini, antara lain yaitu yang pertama ada kekuatan. Kekuatannya motivasi guru dan siswa, fasilitas perpustakaan, dan metode mengajar guru yang bervariasi. Kelemahannya, siswa yang diterima PTN masih rendah, kualifikasi guru, dan posisi keuangan. Peluangnya, adanya dukungan masyarakat, kemudian adanya kesesuaian dengan perkembangan iptek dan kesesuaian dengan tuntutan dari masyarakat. Kemudian ancamannya adalah adanya atau banyaknya lembaga pendidikan sejenis, kemudian tidak adanya dukungan orang tua atau dukungan orang tua sangat rendah, serta keadaan ekonomi dari masyarakat. Kemudian saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada Saudari Ersa. Yang pertama, pertanyaan dari saya sendiri. Pertanyaannya, apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas atau mutu lulusan pada sebuah lembaga pendidikan? Jawabannya, untuk meningkatkan mutu atau kualitas lulusan pada sebuah lembaga pendidikan, yaitu yang pertama ada meningkatkan kualitas guru. Karena apa? Karena guru ini memiliki posisi yang penting dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, pertanyaan dari Saudari Anggi. Pertanyaannya, mengapa ilmu manajemen strategi itu diperlukan bagi para pengelola pendidikan? Jawabannya, karena berdasarkan pengalaman historis sendiri di dalam penyelenggaraan suatu organisasi, manfaat utama penerapan prinsip manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan untuk merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Saudari Dwi Erina. Pertanyaannya, langkah apa yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan pendidikan yang rendah di Indonesia? Jawabannya, langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pendidikan yang rendah adalah membangun sekolah-sekolah baru terutama SD di daerah-daerah yang kurang jumlah sekolahnya, kemudian mengadakan perbaikan dan penambahan alat praktikum, laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku, serta menambah dan meningkatkan kualitas guru-guru. Jurnal yang kedua yaitu jurnal dari Saudari Alvina. Temanya manajemen strategi Basnas dalam pengelolaan dana filantropi Islam. Manajemen strategi yang dilakukan Basnas meliputi perencanaan strategi, pengimplementasian strategi, dan pengevaluasian strategi. Perencanaan strateginya yaitu perumusan strategi meliputi visi, misi, dan tujuan dari perusahaan. Kemudian pengembangan strategi, pengarahan kebijakan dengan memperhatikan analisis lingkungan yang ada untuk melihat peluang dan tantangan. Implementasi strategi Basnas dilakukan dengan membuat program-program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bidang administrasi, sumber daya manusia, dan umum. Sementara itu, evaluasi strategi adalah evaluasi terhadap program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan Basnas dengan memperhatikan target dan sasaran kerja yang ingin dicapai. Kemudian saya akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah diberikan kepada Alvina. Yang pertama, pertanyaan dari Ahmad Abdul Ghafur. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah lembaga zakat dan amil zakat untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia?
Jawabannya yang pertama yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat. Yang kedua, terus-menerus melakukan penguatan terhadap amil zakat. Yang ketiga, pendayagunaan zakat yang efektif dan efisien. Yang keempat, memperbaiki aturan-aturan yang sifatnya lokal. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan sinergi antar berbagai komponen. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Saudari Winda. Pertanyaannya, apakah pengelolaan zakat di Indonesia sudah efektif? Jawabannya, sejauh ini pengelolaan zakat di Indonesia belum membuahkan hasil yang maksimal. Munculnya lembaga-lembaga zakat yang bersifat swasta justru menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia tidak efektif dan efisien. Ini terjadi adanya tumpang tindih antara satu lembaga dengan satu lembaga lainnya. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan dari Saudari Neda. Pertanyaannya, apakah fungsi dari Basnas? Fungsi dari Basnas yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Selain itu juga Basnas ini juga menerima dan mendistribusikan infak dan sedekah. Yang ketiga, jurnal dari Suci Bunga Lestari dengan tema manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo juga diterapkan pada pelayanan kepegawai dengan berpedoman kepada RPJP Provinsi dan RPJMD Kabupaten Probolinggo dan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sendiri. Manajemen strategi ini ditempuh dengan proses tahapan formulasi atau perencanaan strategi, implementasi atau pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kepada Saudari Suci. Yang pertama, pertanyaan dari Diajeng Maharanum. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan mutu pendidikan di sana? Jawabannya yang pertama, peningkatan profesionalisme. Yang kedua, pembinaan manajemen pendidikan. Yang ketiga, peningkatan buku dan sarana belajar. Yang keempat, pembinaan fisik dan penampilan. Dan yang kelima, peningkatan partisipasi masyarakat. Pertanyaan yang kedua dari Nabila Lusianti, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pelayanan administrasi kepegawaian? Jawabannya, pelayanan administrasi kepegawaian adalah salah satu pelayanan publik yang terbilang sering menjadi sorotan baik pelayanan kepada pelanggan internal maupun pelanggan eksternal organisasi. Pelayanan administrasi kepegawaian sangat dibutuhkan karena adanya kebutuhan dan hak pegawai yang berkembang. Pertanyaan yang ketiga dari Fadila Alhana, jaminan biaya apa saja yang ada dalam proses pelayanan? Jawabannya, yang pertama ada jaminan yang diberikan pegawai yaitu jaminan tepat waktu pada pelayanan. Dan yang kedua, jaminan duanya pada pelayanan jaminan biaya yang diberikan pelayanan pegawai untuk menggunakan layanan dianggarkan dengan adanya program yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan untuk pelayanan administrasi pada tahun 2019. Jurnal yang terakhir yaitu jurnal dari Saudari Dinda Putri Wardani, temanya mengenai strategi efektif untuk pengembangan bisnis UKM Yogyakarta di pasar internasional. Studi kasusnya yaitu UKM Wedang Uwuh Bu Yani. Jadi kesimpulan yang saya peroleh dari jurnal tersebut yaitu agar dapat berkembang dan menembus pasar internasional, UKM Wedang Uwuh Bu Yani ini harus mempunyai strategi berkembang yang efektif. Strategi yang efektif yang dimaksud antara lain yaitu seperti menentukan posisi pasar yang tepat, menggunakan strategi pengembangan diferensiasi produk dengan cara membuat wedang uwuh ini dalam bentuk serbuk, kemudian membentuk dalam bentuk celup seperti teh. Wedang uwuh dikemas dalam berbagai ukuran dan dengan kemasan yang menarik, dan komposisinya antara kemasan yang satu dengan kemasan yang lain itu harus sama. Dan tentu saja produk dari Wedang Uwuh ini harus sesuai dengan standar internasional jika ingin menembus pasar internasional. Dan yang terakhir, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah diberikan kepada Saudari Dinda. Yang pertama, pertanyaan dari Saudari Dian Istiqomah. Bagaimana strategi efektif yang dilakukan oleh UKM Wedang Uwuh Bu Yani ini supaya dapat berkembang di pasar? Yang pertama ada menentukan posisi pasar yang tepat, kemudian menggunakan strategi pengembangan diferensiasi produk, dan yang ketiga ada dikemas dengan berbagai ukuran dan dengan kemasan yang menarik. Pertanyaan yang kedua dari Saudari Anggi, bagaimana cara agar UMKM dapat sukses bertahan atau berkembang di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini? Jawabannya yaitu dengan mengubah pola bekerja menjadi
work from home dan meminimalisir interaksi fisik dan sosial. Kemudian mendesain atau merencanakan ulang target mingguan dan pola pelaporan aktivitas bisnis. Dan yang terakhir, membangun komunikasi dengan internal stakeholder secara berkala. Pertanyaan yang ketiga dari Sevia Rindiani, apakah strategi yang digunakan pada pengembangan bisnis UKM Yogyakarta di pasar internasional sudah tentu berhasil? Jawabannya sudah berhasil karena strateginya sudah baik. Salah satunya dengan pengembangan diferensiasi produk dengan membuat wedang uwuh ini dalam bentuk serbuk dan membuat dalam bentuk celup seperti teh. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.